Di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam, yang pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma. Nabi SAW juga menggunakan bodyguard kalau kita sekarang. Orang yang mendampingi beliau, membela beliau ada. Di antara yang masyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, kalau beliau pernah Nabi SAW merendam kakinya di air di sebuah kebun, lalu Abu Musa al-Asy'ari menjaga pintu kebun itu, tidak ada yang boleh masuk. Maka datanglah Abu Bakar lalu minta izin, mengatakan, wahai Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baik, tunggulah di sini, saya akan minta izin dulu. Kalau Rasulullah SAW izinkan kamu, silakan masuk. Padahal ini Abu Bakar, mertua Nabi. Semua sahabat tahu kedudukannya yang sangat mulia. Tapi tugas Abu Musa ada di sini. Tidak boleh sembarangan masuk kecuali sudah izin dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa pun melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar minta izin masuk. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Dan sampaikan berita gembira kalau dia termasuk penghuni surga. Masuklah. Abu Bakar duduk di sisi kanan Nabi SAW, yang waktu itu Nabi musim panas, lalu beliau merendam kakinya di air dingin. Ini juga termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. Di musim panas kita bisa merendamkan kaki kita di air dingin sehingga tubuh kita menjadi dingin, atau kalau di musim dingin dibalik, direndam dengan air panas gitu ya. Nabi SAW melakukan itu, dan ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak kerjakan gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, duduklah Abu Bakar di sebelah Nabi SAW sisi kanan, dan waktu itu Nabi SAW menggulung baju beliau sampai ke lutut supaya tidak kena air, dan Abu Bakar pun mengikutinya. Dalam kemudian datang Umar dan pamit juga mengatakan, ya Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baiklah, tunggu di sini. Kalau Nabi SAW izinkan kamu, saya akan izinkan. Masuk ke dalam mengatakan, ya Rasulullah, Umar minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk penghuni surga, dan beritakan kalau dia akan mati syahid. Masuklah Umar, duduk di sebelah kiri Nabi SAW, lakukan hal yang sama, rendam kaki di ember yang sama, di tempat di wadah yang sama, ya, kemudian menggulung bajunya sampai ke lutut. Lalu datang Utsman bin Affan dalam riwayat ini penutupan riwayatnya, mengatakan, hai Abu Musa, izinkanlah saya kepada Nabi SAW, saya ingin masuk bertemu. Kata Abu Musa sama, sabarlah di sini, kalau seandainya Rasulullah SAW izinkan, saya akan izinkan kamu masuk. Lapor, ya Rasulullah, Utsman minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia akan masuk surga, dan pada saat dia meninggal akan ditutup dengan cobaan. Karena Utsman bin Affan dibunuh oleh para kaum pemberontak Khawarij. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu Utsman bin Affan masuk, Nabi SAW menurunkan bajunya, menutup lutut beliau. Maka Abu Bakar berkata sama Umar, ya Rasulullah, tadi waktu kami berdua masuk Anda tidak tutup, kenapa sekarang Anda tutup? Kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya, maksudnya Utsman bin Affan. Yang jelas teman-teman sekalian, ringkas cerita yang kita ingin sampaikan dari riwayat ini, adanya Abu Musa al-Asy'ari sebagai pendamping Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari adalah pendamping Nabi dan penjaga Nabi dimanapun Nabi pergi. Kalau di kota Madinah, Nabi ke pasar, Abu Musa di sebelahnya. Nabi tadi duduk di kebun ditemani oleh Abu Musa. Abu Musa ini jadi pengawal khusus. Tapi dalam kota, di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam, yang pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma, sangat tinggi, sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Kalau dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan kira-kira 6 lutut ukurannya. Ini 6 kali setengah meter ya. Itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair waktu berdiri dekatnya orang itu hanya mendekati perutnya, mendekati dadahnya, saking besarnya orang itu. Duel akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya.
bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus, dan pengawal khususku di kancah peperangan Zubair bin Awam. Jadi ada pendamping, gitu kan? Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesekali dipakai jasanya, gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orangnya ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia Syu'bah ini ayahnya kepala suku Thaqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sebelah Taif, ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaykis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaykis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya. Waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan 1 orang Mughirah dari suku Thaqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaykis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah nggak dikasih sama Muqaykis hadiah nih. Dia heran, kenapa nggak dikasih? Dia tanya teman-temannya 13 orang, kenapa kalian semua dikasih, yang nggak dikasih nih? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar, gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu kan. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu nggak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekarang untuk terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab, dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikut sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram? Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir. Lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewatin padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, nggak mau. Sahabat dorong, nggak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah, ya, Ats-Tsaqafi.
Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh, karena ini pakai ihram tapi bawa pedang, ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itu dah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang, tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah nggak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri sampai memar. Kata Urwah, hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Kata Urwah, tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah. Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, kamu orangnya. Berarti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu, gitu. Ya, ponakan, dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Thaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya. Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya, diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughirah, walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, nggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW. Ya, yang kita tidak beratkan teman-teman sekalian, kalau dalam Islam memang kita diajarkan untuk tidak mendominasi pekerjaan sendiri. Kita dianjurkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain, terutama kalau punya potensi. Misal orang di kantor punya sekretaris, punya bendahara yang urus keuangan, dibagi pekerjaan itu. Ada orang yang bagian di lapangan, humasnya, ada ini, ada itu bagus. Dan ulama mengatakan kalau orang menggunakan hajib tadi atau seperti tadilah pembantu dan seterusnya, atau mungkin dalam perusahaan pegawai, ya, orang-orang yang membantunya, kalau dia niatkan karena Nabi SAW melakukannya, maka itu satu hal yang positif, bisa berpahala. Kita lihat orang yang menggunakan banyak orang, Allah Subhanahu Wa Taala juga mudahkan rezekinya membayar gaji-gaji mereka, akhirnya jadi mudah semuanya. Tapi kalau kita lihat orang yang mau mendominasi sendiri semuanya mau dikerja, ini akan kerepotan. Bagi waktunya susah, yang ngatur waktu, dan masih banyak potensi yang akhirnya terbengkalai.